Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmin Taska Sopan dengan NIM 72114191006. Di sini saya akan membahas mengenai bab 6, yaitu sistem manajemen basis data. Pertama, organisasi data. Komputer pada awalnya digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan kalkulasi angka yang rumit dan membosankan. Masalah-masalah ini membutuhkan sedikit input dan output. Perusahaan membutuhkan jumlah input dan output yang besar dan seringkali memakai komputer untuk memecahkan masalah yang sama dengan input yang berbeda secara berulang kali. Lanjut, kita hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field data yang bergabung untuk membentuk record, lalu membentuk file. Field data adalah unit data terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Record adalah suatu koleksi field data yang saling berhubungan. File adalah koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi field, kode-kode mata kuliah, dan namanya. Basis data adalah sekumpulan file. Definisi umum basis data adalah bahwa basis data merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Ini adalah tabel mata kuliah. File dapat diwakili oleh tabel-tabel. 6,1 adalah satu contoh file yang dapat kita sebut mata kuliah. Lanjut, spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi basis data dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Banyak pengguna yang telah mengenal spreadsheet. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data. Kolom-kolom dalam spreadsheet mencerminkan field data. Sedangkan judul kolom berisi nama-nama field data. Basis-basis dalam tabel berisi file field. Ini adalah contoh spreadsheet tabel mata kuliah. Lanjut, fact files. Fact file adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom berulang. Kolom yang berulang melanggar persyaratan bagi flat file. Lihatlah tabel 6,2 yang tadi. Huruf-huruf pada kode mata kuliah yang menunjukkan bidang akademis telah dipisah dan ditempatkan pada kolom terpisah. Mata kuliah untuk bidang akademis disajikan sebagai kolom dalam basis data. Kolom-kolom yang untuk kode mata kuliah dan uraiannya mengalami pengulangan. Oleh karenanya, tabel 6,2 bukan flat file. Lanjut, field kunci. Tabel 6,3 ini menunjukkan nilai-nilai dalam tabel buku dan mengabarkan konsep dari suatu kunci. Key atau kunci di dalam suatu tabel adalah suatu field kombinasi atau field kombinasi field yang berisi suatu nilai secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Ini tabel 6,3. Lanjut, tabel-tabel yang berhubungan. Anda dapat dengan mudah melihat hubungan antara tabel-tabel mata kuliah proyek pada tabel 6,1 dan 6,4. Jika Anda mengetahui proyek-proyek untuk disyaratkan untuk mata kuliah berjudul literasi sistem informasi, Anda harus menemukan nilai yang cocok di field data yang dimiliki bersama oleh kedua tabel. Field kode terdapat di kedua tabel dan memungkinkan data di kedua tabel tersebut disatukan atau dihubungkan. Ini adalah tabel 6,4. Lanjut, struktur basis data adalah data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui suatu sistem manajemen basis data. Manajemen basis data yaitu suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Lanjut, konsep basis data. Record dalam basis data merupakan intuitif urutan record yang ditampilkan dalam sebuah laporan yang merupakan cerminan dari urutan penyimpanan record di dalam disk komputer. Sasaran utama dari konsep basis data adalah untuk menyeimbangkan pengurangan data dan memperoleh independensi data. Independensi data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan data, struktur data tanpa melakukan perubahan data program aplikasi yang memproses data. Lanjutnya adalah membuat basis data. Konsepnya pembuatan basis data akan melibatkan 3 langkah. Yang pertama, menentukan kebutuhan data. Yang kedua, menguraikan data tersebut. Dan yang ketiga, memasukkan data ke dalam basis data. Lanjut,
Diagram kelas, suatu diagram relasi entitas hanya merupakan penyajian grafis dari data dan relasi, bukannya tindakan-tindakan yang dilakukan atas data. Lanjut, laporan dan formulir. Mayoritas interaksi pengguna dengan basis data adalah melalui laporan dan formulir. Sebagian besar vendor peranti lunak dan manajemen basis data menawarkan GUI yang memudahkan pembuatan formulir dan laporan. Perbedaan terbesar antara formulir dan laporan adalah bahwa formulir dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi record-record basis data. Lanjut, navigasi. Pengguna dapat melakukan navigasi dari suatu record ke record berikutnya dengan mempergunakan basis navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Ikon peti, bintang, peti pada bagian basis data navigasi memerintahkan formulir untuk membuat satu record baru. Lanjut, akurasi. Formulir akan menjalankan definisi field data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Definisi tersebut dapat menentukan nilai valid tertentu tentang data untuk nilai numerik dan aturan-aturan lain yang mendukung akurasi. Lanjut, konsistensi. Konsistensi adalah hal yang sangat penting ketika nilai-nilai field dalam suatu tabel dipergunakan untuk menggabungkan recordnya ke tabel yang lain. Jika pengguna salah memasukkan field, maka record tidak akan dapat digabungkan ke tabel-tabel yang lain. Lanjut, penyaringan. Basis data dapat memiliki jumlah data yang sangat banyak. Pengguna mungkin menyaring record yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini. Setiap field dalam formulir dapat digunakan sebagai saringan atau filter. Penyaringan membantu mengatasi kelebihan informasi. Lanjut, subformulir. Saat pengguna memasukkan informasi mata kuliah, informasi proyek juga dapat dimasukkan. Terdapat dua baris navigasi, satu untuk formulir dan satu untuk subformulir. Entry-entry ke dalam subformulir secara otomatis dihubungkan dengan record formulir. Lanjut, laporan. Data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Agregasi seperti ini sekarang terlihat seperti hal yang sangat sepele. Tapi sebelum zaman basis data, penyiapan seperti ini bisa jadi sulit untuk dilakukan. Lanjut, query. Beberapa pengguna ingin melangkah lebih jauh dari laporan dan formulir untuk memberikan pertanyaan langsung ke basis data. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Lanjut, bahasa teks terstruktur. Bahasa query terstruktur atau Structured Query Language atau SQL adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pengerjaan basis data. Lanjut, personel basis data. Administrator basis data memiliki tanggung jawab teknis maupun manajerial atas sumber daya basis data. Melalui keputusan yang mereka buat dan jumlah data yang diambil, pengguna akhir memberikan dampak yang sangat besar pada bagian desain, penggunaan, dan efisiensi basis data. Lanjut, administrator basis data. Spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data adalah administrator basis data atau database administrator atau DBA. Administrator basis data mengawasi seluruh aktivitas basis data. Mereka harus memiliki keahlian manajerial maupun keahlian teknis yang tinggi. Sebuah perusahaan pada umumnya memiliki beberapa administrator basis data yang dikelola oleh seorang manajer administratif basis data. Lanjut, programmer basis data. Memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer-programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satunya alasannya adalah bahwa basis data merupakan pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan. Jadi terjadi kesalahan pemrograman di dalam basis data. Konsekuensinya dapat dilaksanakan oleh pengguna dalam jumlah yang besar. Lanjut, pengguna akhir. Membuat laporan dan formulir, memberikan query pada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Lanjut, menempatkan sistem manajemen basis data perspektif atau DBMS. Sistem manajemen basis data memungkinkan kita membuat sebuah basis data, memelihara isinya, dan menyebarkan data kepada khalayak pengguna yang luas tanpa harus menggunakan pemrograman komputer yang berbiaya mahal. Lanjut,
Pertama, keuntungan DBMS yang pertama mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, dan yang ketiga mengambil data dan informasi dengan cepat, dan yang terakhir keamanan yang lebih baik. Lanjut, dan ini adalah kerugian dari DBMS. Yang pertama, membeli peranti lunak yang mahal. Yang kedua, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar. Dan yang terakhir, memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian presentasi dari kelompok. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.